Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa kepada Anda semua yang hadir pada maghrib hari ini di Masjid Al-Bahmudah dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Segala puji adalah milik Allah. Dialah Allah Dzul Jalali wal Ikram, pemilik segala kemuliaan yang semua nama-nama mulia dan agung ternisbat kepadanya. Dan dialah Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna, zat yang dengan kebaikan-kebaikannya, dengan asma dan dari sifat-sifatnya membuat kita sebagai makhluknya terjaga, terpelihara, dan masih bisa merasakan banyak nikmat darinya hingga pada malam hari ini. Bersyukur dengan lisan, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan hati, kita insaf, sadar, mentadaburi bahwasannya semua yang melekat di dalam tubuh badan kita ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita, tapi semata-mata ar-rizqu biyadillahi wahdah. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur dengan bukti amalan anggota badan dengan cara melaksanakan amalan-amalan soleh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan tanda bahwa arkan, rukun-rukun syukur terpenuhi di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita fi dini wa dunya wal akhirah, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang mana tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah qudwah, teladan, yang mana kalaupun toh ada orang-orang baik setelahnya yang diteladani, tetap basic keteladanan itu adanya pada Nabi Muhammad SAW. Musalsal, bersanad sambung. Jadi kalau kita mungkin menteladani guru, syekh, atau mungkin ulama, nah, ulama tersebut menteladani gurunya terus musalsal, bersanad sambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kami sampaikan jazakumullah khair kepada akhun al-fadhil Syekh Fahad Al-Bahmudah, Bapak Aan, takmir Masjid Bahmudah ya. Ini pertama kali saya masuk di Masjid Bahmudah. Ternyata masjidnya nggak kalah sama yang ada di Dubai ya, Masya Allah. Kita doakan semoga beliau-beliau semua dan juga masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemakmuran dalam hal fisik maupun aktivitas-aktivitasnya. Dan kita doakan semoga yang hadir pada malam hari ini semuanya sehat, seger waras, rezekinya semakin ngegas, hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP, kuliah, listrik, air semuanya lunas. Ini rata-rata yang hadir juga jumluan-jumluwati akhir zaman nih segera mentas dapat jodoh. Santak lu kan tuh amin lagi. Kan tuh sobung sengon yang ngedura lagi, sobung reng ngedura kan itu. Oh ada, Masya Allah ya. Dan juga semua hajat-hajat kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pengabul doa, tidak ada yang merealisasikan harapan kecuali hanya satu
Allahu as-somad. Allah tempat bergantung dari segala makhluk. Bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelumnya mohon maaf ya karena majelis gaul ini biasa yang kita tangani adalah anak-anak muda. Saya juga masih perlu belajar dan perlu pengenalan terhadap huruf atau yang mungkin biasanya di masjid ini seperti apa. Karena di mana langit dipijak, di situ nilai-nilai dijunjung. Tapi tetap hukum syariat, ya, tauhid kepada Allah dan sunnah Rasulullah itu menjadi dasar. Nah, tapi secara urfiah di mana bumi dipijak, di situ nilai-nilai dijunjung. Nah, jadi kalau mungkin karena memang kita biasa di majelis gaul anak muda gitu ya, anak muda, sehingga kemudian kalau ada bahasa-bahasa anak muda mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Bapak, ibu-ibu dan juga teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki bulan apa, Bu? Arabnya. Kalender Islam, karena kita ini sebagai seorang muslim punya peradaban sendiri. Laisal Islam dinul ibadati faqat walakinnal Islam dinul hadharah. Islam itu bukan sekedar agama ritual. Meskipun tata cara ritual, sholat, puasa ada dalam Islam, tapi lebih dari itu Islam adalah agama peradaban. Buktinya apa? Islam punya kalender. Kitanya aja kadang yang jarang pakai, ya Pak ya. Nah, sekarang kalender Islam bulan Muharram. Cuman syiar yang lagi bergaung di hari-hari ini apa itu? HUTRI. Itulah nama saya ya, nama saya. Asli itu sesuai dengan KTP. Tapi maksudnya adalah tentang kemerdekaan. Sebagaimana kita tahu, negeri kita alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan dari penjajahan fisik pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka setiap tahun rutin, mulazamah, dilazimkan untuk di mana-mana diperingati itu yang namanya kemerdekaan. Nah, kebetulan saya lahirnya juga tanggal 17 Agustus. Jadi ceritanya pada waktu ibu saya hamil 9 bulan, udah kontraksi bukaan 5, dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi Jember. Saya asli Jember. Termasuk dokter yang ibu saya periksa insya Allah hadir di sini. Udah sepuh beliau, udah pensiun. Nah, kemudian nyampe di sana ada tulisan, mohon maaf, dokter SPOG, spesialis obgyn dan bidan sedang melaksanakan upacara HUTRI. Duh, capek tuh, pusing bapak saya. Singkat cerita muter Jember, ada seorang bidan yang bolos upacara, disitulah saya dilahirkan. Pas 17 Agustus jam 9.45 pagi. Itu pas lagi naik-naikan bendera tuh ya, lagi pengibaran bendera. Nah, kemudian oleh bidannya ditanya, Pak ini sekalian ngurus akte biar gampang, kasih nama siapa anaknya? Udah deh Bu, dari tadi saya lihat di mana-mana HUTRI semua, tulisannya HUTRI, kasih nama HUTRI jadi HUTRI. Akhirnya emang itu nama asli ya dengan KTP. Tapi kemudian ketika kita habis ngaji, kita halqah, kita mondok sama ustadz ditegur, akhi, saudaraku, nama antum nih kayaknya kurang islami deh. Cari nama lain yang islami. Naam ustadzi, insyaallah gadan, insyaallah besok. Kita waktu mondok dulu nggak ada HP. Kalau sekarang kan ada HP, tinggal searching di Google, ceklik, hai Google, nama anak laki-laki yang islami, keluar. Dulu nggak ada, HP-nya masih monoponik. Kita harus mutolaah, harus buka kitab. Apa ini nama yang pas? Ana udah janji kepada ustadz besok gitu kan, kepada mudir ma'had. Lalu kemudian ketika besok subuh ketemu ditagih lagi. Gimana? Udah nemu nama yang islami? Karena kita orang kepepet ya. Nah ustadz insya Allah nemu. Siapa? Tetap Hutri tapi islami. Loh kok bisa? Iya, HUTRI, hidup untuk tegakkan risalah Islam. Gitu. Jadi besok kalau lihat HUTRI ingat-ingat hidup untuk tegakkan risalah Islam. Fadl. Itu kepepet ya karena udah islami. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan ini orang-orang di negeri kita, bangsa kita masyhur dan lazim untuk memperingati hari kemerdekaan. Adalah satu yang baik dan satu yang mungkin manusiawi ketika seseorang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya nikmat kemerdekaan. Tapi pertanyaannya adalah wujud kesenangan, wujud kesyukuran di dalam memperingati kemerdekaan itu dan pemaknaannya sudahkah benar atau justru mengalami distorsi, justru mengalami pembelokan
nilai dan makna dari yang diinginkan oleh para pejuang, para mujahid-mujahid di Nusantara dulu. Jadi kalau dulu inginnya lurus, semakin kesini kok semakin kesana gitu. Semakin kesini kok semakin pudar ya. Nilai-nilai yang kemudian dulu diperjuangkan, nilai-nilai yang kemudian dulu ingin diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita mencoba untuk merefresh, untuk memaknai kembali ya tentang makna kemerdekaan. Wabil khusus spesifik, Islam sebenarnya menuntun kita kepada kemerdekaan yang hakiki. Karena kalau sekedar ngomong kemerdekaan, mohon maaf, fakta sejarah menunjukkan betapa banyak kemerdekaan yang dikasih. Tapi kalau Indonesia, alhamdulillah ya, Indonesia ini merdeka dan tanggalnya 17 Agustus itu bukan pemberian penjajah. Kalau beberapa negara lain dikasih sama penjajah. Oh, kita ini Inggris, terutama Inggris, negara imperialis penjajah terbesar di dunia. Jumlah jajahannya banyak. Lewat perjanjian Spikot dia membagi-bagi. Oh, kita ini udah nggak sekuat dulu. Kita nggak mampu untuk menangani semuanya. Udah gini aja deh, jadikan protektorat, jadikan Commonwealth. Dibagi-bagi, ya, dikasih tanggal kemerdekaannya sesuai dengan schedule yang diatur. Tapi kalau Indonesia enggak, berangkat dari perjuangan para pahlawannya plus sedikit bumbu kenekatan anak-anak muda, kenekatan para syabab, kenekatan para anak-anak muda. Bayangkan ketika Jepang dan Hiroshima dibom dan Jepang kelimpungan, Kaisar Hiro itu langsung memfatwakan tarik semuanya, ngasih dekret tarik semua pasukan, termasuk yang di Indonesia ditarik semua ke Jepang. Nah, pada waktu itu golongan-golongan sepuh berdiskusi. Wah, ini kayaknya momentum yang bagus nih. Iya, tapi kita harus merumuskan sesuatu dengan sangat bijaksana. Yang ciri khas para sesepuh itu bijaksana, adil, semuanya harus matang. Dan itu bagus. Tapi tidak dengan golongan anak-anak muda. Apa yang ada dalam pikiran anak-anak muda? Ini tentara Jepang udah dipanggil, udah ditarik ini, nggak ada sekarang di sini nih. Kita relatif empty of power, gak ada kekuatan, harus merdeka. Tapi kalangan sepuh masih nunggu, masih menyiapkan dan sebagainya. Kelamaan, selak kehabisan momentum, selak nanti mereka persiapan kembali lagi ke sini. Akhirnya apa? Diculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa yang terjadi dalam malam hari tanggal 16 Agustus di Rengas Dengklok? Bung, merdeka besok atau tidak selamanya. Masya Allah, itu ada bumbu kenekatan anak muda ya. Subhanul yaum rijalul khat. Muda di hari ini itu pemimpin di esok hari. Karena himmatus syabab aliyah. Tekadnya anak muda itu memang tinggi. Kalau orang tua punya surplus, punya nilai plus di kebijaksanaan, kearifan. Kalau anak muda punya nilai plus di tekad, semangat dan ya sedikit nekat. Bahkan tidak heran kenapa kok para sahabat As-sabiqun al-awwalun di sisi sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum syababan. Dikatakan oleh Al-Imam Abul Fida, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya mayoritas dari sahabat yang mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang mubasyirin bil jannah dikabarkan masuk surga saat dirinya masih hidup. Itu istimewa tuh. Biasanya kan orang kalau Rasulullah juga mikir-mikir ini orang masih hidup. Kalau dikasih kabar gembira masuk surga dia GR. Kalau GR gimana? Amalnya sembarangan sudah. Nah, kecuali 10 orang ini mubasyirin bil jannah. Dan kasih takkid sama Ibnu Katsir, aktsaruhum syababan. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda. Kenapa? Tekadnya. Semangat kebaruan, memandang zaman. Itu memang plus, nilai plus di anak-anak muda. Nah, perpaduan antara anak-anak muda dipimpin oleh sesepuh yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadilah kebangkitan peradaban Islam, termasuk juga kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. Alhamdulillah, kemerdekaan fisik diraih. Proklamasi sudah dikumandangkan. Tapi PR-nya sekarang adalah sudahkah kita meraih kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan yang hakiki. Karena kalau sekedar fisik ya tadi banyak yang dikasih juga banyak, yang kong kali kong juga banyak, yang konspirasi. Tapi ini yang hakiki, yang asli, bukan KW-KW. Nah, maka kita akan bahas tentang 4 poin kemerdekaan. Yang pertama, merdeka dalam akidah. Yang kedua, merdeka dalam cinta. Yang ketiga, merdeka dalam hal finansial.
Dan yang keempat, merdeka cita-cita. Ada 4 poin. Afwan, ini udah hampir isya ya? Kok kayak suara terhibur kan? Isyanya jam berapa di sini? Oke. Yang pertama, merdeka di dalam akidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya agama kita, dinul Islam, adalah agama yang membebaskan para penganutnya kepada semua penyembahan. Dulu kakek nenek moyang kita menyembah pokok kayu, menyembah batu, bahkan ada agama animisme, dinamisme. Karena setiap manusia itu punya gharizatut tadayyun, naluri beragama, punya wijdan. Kita itu manusia, siapapun dia, bahkan yang komunis, yang ateis, ketika memandang sesuatu yang dia kagumi, yang dia anggap lebih daripada dirinya, itu muncul wijdan, muncul takdis, mensucikan, mengagungkan. Kayaknya dia hebat banget. Dulu ketika lihat pohon, wah pohon ini kok bisa besar banget ya, berarti ada kekuatan magis di balik pohon ini, disembah. Makanya animisme, dinamisme. Atau kok ada harimau, harimau itu kok kuat sekali, semua mangsa diterkam sama dia. Maka ada menyembah gajah, menyembah harimau, dan sebagainya. Animisme, dinamisme. Islam hadir dengan risalah tauhid, membebaskan semua hamba menuju kepada satu penyembahan kepada Tuhan segala hamba. Suatu ketika perang Qadisiyah dipimpin oleh seorang jenderal bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saat perang Qadisiyah ada seorang pasukan muslim, ini pasukan biasa. Ini pasukan biasa, saya tekankan bukan berarti meremehkan, enggak. Ini pasukan biasa, bukan jenderalnya, bukan khalifahnya, bukan. Pasukan biasa. Tapi akidahnya luar biasa. Namanya sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Saat perang Qadisiyah dia tertawan. Sampai perang, pas waktu rehat ya, jedah perang, kan perang nggak mungkin 24 jam terus, pasti ada maju mundur tarik. Nah, ini Rib'i ditawan. Rustum, seorang jenderal Persia penasaran. Coba, kita punya tawanan muslim, ada. Saya penasaran, kekuatan apa yang membuat bangsa Arab yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia dan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Saya ingin tahu, saya ingin interview, saya ingin tahu kayak ya apa sih kekuatan orang-orang muslim itu. Panggil dia, panggil Rib'i bin Amir, pasukan biasa. Makanya dengan pakaian yang apa adanya, dengan pakaian yang ya bukan pakaian jenderal dan sebagainya gitu. Ketika dia datang dengan biasa aja. Dicegah sama tentara Persia. Sebentar. Di sini ini menghadap jenderal ada protokolernya. Apa? Harus menunduk, harus rukuk di sini. Nah, baik. Rib'i akhirnya datang ke Rustum tapi balik arah. Ya, menghadap ke sana, rukuk dia, membelakangi. Lulu sebentar. Pelanggaran ada. Enggak seperti ini. Dia tidak mau rukuk kepada selain Allah, begitu maknanya. Rib'i bin Amir. Karena terpaksa akhirnya para protokoler di sekitar Rustum menghunuskan pedang ini agar supaya Rib'i ketika nyampe ke jenderal mau nggak mau dia harus nunduk. Udah selesai protokoler kata Rustum. Saya pengen interview ini orang. Tolong ceritakan kepada saya, ma ra'yukum, apa pendapatmu? Kok bisa orang-orang Arab itu yang sebelumnya bukan siapa-siapa terbelakang tiba-tiba menjadi kemana-mana dengan kekuatan yang luar biasa? Apa rahasia kalian itu? Apa motivasi kalian apa? Jawaban Rib'i bin Amir dicatat dalam tinta emas sejarah. Makanya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir ngasih catatan khusus terkait dengan ini. Apa jawaban Rib'i? Motivasi kami ini orang-orang Islam, karena kan awalnya memang di Arab, orang-orang Islam, tahrirul ibad minal ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang ke negeri-negeri untuk melakukan futuhat, pembukaan. Karena kami ingin membebaskan para hamba-hamba dari penyembahan kepada sesama hamba. Penyembahan kepada matahari, penyembahan kepada bulan, penyembahan kepada raja, penyembahan kepada apapun hamba. Kami ingin bebaskan mereka menuju kepada penyembahan terhadap Tuhan segala hamba. Masya Allah. Gemetar itu Rustum itu. Ini pasukan biasa. Iya, ini pasukan biasa. Apalagi jenderalnya coba. Pasukan biasanya motivasi
al-quwah ar-ruhiyah, motivasi spiritualnya, kekuatan akidahnya luar biasa seperti itu. Nah, maka ini rahasia kemerdekaan seorang muslim. Dalam cerita yang lainnya, Bilal ibn Rabbah radhiyallahu anhu, ketika dia diseret oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, karena dia tidak ridho, si tuannya tidak ridho ketika budaknya Bilal masuk Islam. Ente budak aneh, kok nggak izin masuk Islam? Gak tahu tak kalau aneh ini oposisi terhadap Islam? Kok masuk Islam gak izin dan sebagainya? Ditarik, diseret ke gurun pasir yang panas, ditimpuk untuk kemudian disuruh keluar dari Islam. Tapi apa jawaban Bilal? Ahadun ahad. Aku hanya mengimani Allah yang esa. Oke, setelah disiksa, Abu Bakar datang membebaskan. Akhirnya dibebaskan. Bilal ingin ringkes-ringkes. Apa ya bahasa Indonesia ringkes-ringkes itu apa bahasa Indonesianya? Beberes. Bilal ingin beres-beres. Kembali ke kamar budaknya. Ada teman kos-kosannya Bilal, temennya satu budak lah ya, sama-sama budak. Namanya Wathiq. Nanti Wathiq ini yang bunuh, memutilasi Hamzah bin Abdul Muthalib, dan kemudian nanti masuk Islam dia saat Fathul Mekah. Nah, Wathiq bilang, ya Bilal, beruntung sekali engkau. Sebenarnya yang pingin merdeka itu aku. Aku sampai nyambi kerja, sampai cari lemburan supaya aku bisa merdeka. Kok kamu bisa merdeka sekarang? Enak sekali ya kamu itu. Berarti hebat agamamu itu. Kok bisa bikin kamu merdeka? Apa jawaban Bilal bin Rabah? Ya Wathiq, i'lamu, ketahuilah wahai Wathiq, sungguhnya aku telah merdeka bukan ketika Abu Bakar menebusku. Aku sudah merdeka semenjak aku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wathiq itu. Karena memang Islam menuntun kita sebagai seorang hamba untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya, mentauhidkan, menyembah Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang asli. Dan itulah kemerdekaan yang hakiki, yang nomor satu, merdeka akidah. Nomor dua, merdeka cinta. Karena ini kayaknya yang hadir di sini banyak para bucin-bucin nih kayaknya ya. Apa bucin itu? Budak cinta ya. Ini banyak nih ternyata. Tapi jamnya udah habis nih, gimana nih? Lanjut apa terus nih? Jamnya udah habis nih, jam berapa sih? Isak jam? Oh belum, masih ada 10 menit ya. Yang kedua, merdeka cinta. Banyak dari kita, alhamdulillah sudah Islam. Kita bersyukur kepada Allah dan ini merupakan karunia yang besar. Kalau kata orang-orang itu turis ya, turunan Islam. Cuman coba amati, ini kita fair-fairan ya. Kita tahqiqul manat. Kita meneliti realitas. Jujur aja. Orang yang turunan Islam dibandingkan dengan mu'alaf yang benar-benar dia berjuang mencari kebenaran Islam, biasanya lebih semangat mana biasanya? Ketika ngajinya, ketika taklimnya, thalabul ilm, ketika memperjuangkan agama dan sebagainya. Biasanya kecenderungan lebih semangat yang mu'alaf. Ini bukan berarti kita, lemon aku tak ada di mu'alaf aja, kasep ya, sudah terlanjur. Enggak, bukan berarti kita mengkufuri nikmat turunan Islam. Enggak, kita wajib bersyukur. Itu nikmat yang besar. Tapi titik poinnya di sini adalah kenapa para mu'alaf itu bisa semangat? Karena mereka menemukan kebenaran yang selama ini tertutupi. Dia cari-cari dengan segala usaha, dan ketika dia menemukannya, dia menggenggam dengan segenap jiwa. Sehingga apa? Dia siap dengan segala konsekuensi dan resiko dan sebagainya. Nah, mohon maaf, termasuk kita banyak jumlah umat Islam, banyak Muslim, tapi sayangnya dikabarkan lewat nubuah Nabi Muhammad SAW, banyak Muslim, jumlahnya banyak, tapi kahutha is-sail, seperti buih di lautan. Suatu ketika begini, Nabi itu khutbah, kalau khutbah Jumat itu Nabi Muhammad kayak mimpin perang, dalam riwayat begitu. Jadi kayak mimpin perang. Kemudian Rasulullah SAW ketika berkhutbah itu bilang, nanti di akhir zaman kalian akan dikerubuti oleh kaum-kaum. Kama tada'a akalatu ila qas'atiha, seperti orang rebutan makanan. Kalian dijadikan bancaan. Terdek para sahabat. Sampai nggak tahan, ada yang tanya,
Ya Rasulullah, apa min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kita kan selama ini menang terus, perang Badar menang, beberapa perang menang, Fathul Makkah berhasil. Loh, kok kita diperebutkan, kok kita jadi bancaan, kok kita kalah lagi? Apa karena jumlahnya kita sedikit? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum hutsa ka hutsa isail. Bahkan jumlah kalian pada hari itu banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Waktu itu Allah cabut rasa takut di hadapan para musuh. Dan Allah tanamkan dalam hati kalian ini al-wahan. Al-wahan ini penyakit yang bikin kita itu terjajah cinta. Apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbun dunia. Makarahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut mati. Ternyata itu merupakan bentuk keterjajahan yang membuat kita kalah, yang membuat kita berantakan, yang membuat kita eker-ekeran, yang membuat kita nggak maju-maju dan sebagainya. Banyak jumlah, tapi cinta dunia. Lebih rela mengorbankan saudaranya demi mendapatkan dunia. Lebih rela membela kepentingannya dibanding kepentingan agama. Lebih rela menghebatkan diri atau golongannya dibandingkan panji-panji agama dan sebagainya. Seterusnya seperti itu. Nah, makanya nomor 2 ini penting nih, merdeka cinta. Termasuk untuk para anak-anak muda. Ini rata-rata jombloan-jomblowati akhir zaman ya, ini para bucin-bucin ini. Ya, tipologi jombloan-jomblowati akhir zaman. Di sepertiga malam terakhir ya, menghamparkan sajadah, menghadap kiblat, menengadahkan tangan, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah dia jadi jodohku ya Allah. Kalau memang kau takdirkan dia jadi jodohku ya Allah, segera dekatkan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau memang kau takdirkan dia bukan jodohku, segera ambillah dia di sisimu ya Allah. Akhirnya apa? Ya disuruh mati gitu ya. Baper, udah sakit hati dan sebagainya. Lah, kadang kita terjajah oleh cinta, kecenderungan kepada dunia, kecenderungan kepada lawan jenis, laki-laki pada perempuan, perempuan ada pada laki-laki. Catat ya, gak ada jeruk makan jeruk. Ya, catat, tidak ada jeruk makan jeruk. Laki-laki punya kecenderungan pada perempuan, perempuan punya kecenderungan pada laki-laki. Sebenarnya ini termasuk gharizatun nau, naluri manusia bisa melestarikan spesiesnya. Ini karunia Allah. Tapi kadang itu membuat kita terjajah ketika kita memperturutkannya dengan hawa nafsu. Terus solusinya gimana? Ya nggak apa-apa, nafsu itu inherent, pemberian dari Allah. Tapi cara pelampiaskannya ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu hadis disebutkan muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman. Sebagian ulama ngasih taklik, ngasih catatan kaki. Yang dimaksud di sini bukan kafir, tapi yang dimaksud imannya kurang sempurna, begitu. La yu'minu, gak beriman, gak sempurna iman di antara kalian. Hatta yakuna hawahu, sebelum hawa nafsunya taba'a, ittiba, ngikut lima ji'tu bih, kepada apa-apa yang aku bawa. Kita punya nafsu untuk kaya, itu manusiawi. Islam tidak mengharamkan kekayaan, tapi melampiaskan, meraih kekayaan itu dengan cara-cara yang islami. Kita punya gharizatul jinsiyah, naluri seksualitas. Laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Catat ya, tidak ada jeruk makan jeruk. Itu terlarang total ya. Itu terlarang sangat total. LGBT, no. Jangan sampai. Itu sudah ulaika kal an'am bal hum adall. Hati-hati, itu udah parah itu parah banget. Nah, wong kadang yang laki perempuan aja gak syar'i itu dosa, apalagi kalau laki sama laki. Parah. Ulaika kal an'am bal hum adall, parah. Nah, laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki. Itu gharizatun naluriyah dari Allah. Tapi ingat, cara pelampiasannya dikatakan seorang muslim yang merdeka ketika kita melampiaskannya di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Apa solusinya bagi dua orang yang sedang dilanda cinta? Menikah. Gitu. Ustaz, ada solusi yang lainnya. Kalau menikah sekarang biaya nikah mahal, Ustaz. Biaya nikah mahal. Terus belum lagi nyewa ini kamera-kamera, terus nyewa panggungnya, nyewa gedungnya, resepsionis. Belum kalau di luar Jawa ada panai ya, panai. Itulah ada sebagainya.
Sementara gajiku wis entek, kayak bayar pinjol, buat apa dan sebagainya. Aduh, wis nasib ya, nasib. Terus gimana? Ada solusi dari Nabi. Apa? Falyasum, maka puasa kau. Sungguhnya puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah pelindung bagi kita untuk menekan hawa nafsu supaya tidak bergejolak. Begitu. Nah, dikatakan merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari cinta. Bukan berarti kita membunuh atau memotong hawa nafsu itu, tidak. Tapi maksudnya adalah kita manusia, kita punya nafsu, tapi cara pelampiasannya di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Catat ya, Islam ini agama yang enak banget. Islam ini agama yang humanis, agama yang pengertian, agama yang rahmatun lil alamin. Untuk manusia udah pas banget. Islam tahu, oh itu laki-laki cenderung pada perempuan, fitrah manusiawi. Maka jangan sampai ada tabatul. Tahu tabatul? Tabatul itu tabatul itu menyengaja tidak menikah seumur hidup. Itu justru dilarang. Kan ada hadis tuh ya, jadi an-nikahu sunnati. Tapi oleh para jomblo-jomblo yang agak tua, bacanya diplesetkan an-nikahu santai gitu. Itu alasan aja biar dia gak laku terlalu lama gitu. Enggak. Maksudnya gini. Menyengaja gak nikah itu justru gak boleh. Menunjukkan bahwa Islam ngerti. Ente laki-laki butuh perempuan. Silahkan, tapi dengan jalan menikah. Dengan jalan menikah. Dengan jalan yang halal. Begitu pula nafsu ingin kaya, nafsu ingin makan, ada syariatnya. Nafsu ingin punya anak, ada syariatnya. Nafsu ingin apa, ingin itu, semuanya ada syariatnya. Itulah diantara indahnya agama dalam Islam. Indahnya aturan-aturan dalam Islam. Semuanya humanis banget. Ya, itu poin nomor 2, merdeka cinta. Poin nomor 3, merdeka finansial. Ini Afwan, saya mohon izin agak teriak-teriak di poin yang ketiga ini ya. Allah. Hari ini di antara bukti bahwa umat Islam itu tercabik-cabik, kama tada'a akalatu ila qas'atiha, seperti orang lapar rebutan makanan, dicabik-cabik, ditagih-tagih, ditarik-tarik, disengsarakan, disiksa, diperbudak secara tidak langsung. Memang sih saat ini kan bukan perbudakan, saya kerja. Iya, tapi kemudian apa ya? Ini apa namanya nih? Dililit dengan hutang-hutang ribawi, hal-hal yang haram-haram dalam hal yang finansial dimudahkan, tapi hal-hal yang halal-halal sulit secara finansial. Sehingga apa? Kita ini umat Islam, itu dikatakan oleh para ulama, bagaikan seekor ikan yang sedang hidup di padang pasir. Saya ingin tanya, ikan itu habitat aslinya di mana? Di air, di laut. Air laut ataupun air tawar. Tapi ini kita hidup di padang pasir. Ikan ditaruh di padang pasir. Apa yang terjadi? Kelepek. Nah, seperti itu kita seorang muslim. Kita tahu riba ini haram, tapi kok cek gampangnya sekarang ini ya. Kadang bukannya kita yang nyari, mereka datang ke kita. Baik ngetuk pintu rumah atau muncul di FYP. Lagi main tiba-tiba, wah, Anda sedang pusing uang, hubungilah, klik link ini. 1 menit langsung kontan jadi. Apa ini? Hari ini dan sebagainya. Padahal ittifaq bainal ulama, riba itu haramnya dasar luar biasa. Hari ini umat Islam diperbudak secara finansial. Dengan cara apa? Riba dimudahkan. Jarno wis lelet ae wis. Bunga ditinggikan. Harga-harga dinaikkan, inflasi di dunia Islam ditinggikan. Sehingga apa? Mau gak mau kita dalam pikiran kita merasa, kok abot ya urip saiki yo. Bien dulu 50.000 cukup buat berapa? Kalau saya waktu masih mondok dulu seminggu cukup lah. 50.000 cukup lah buat 1 hari dulu kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak. Sekarang 50.000 setengah hari Pak. Iya Pak ya. Yang udah bapak ini terutama. Kalau yang masih anak-anak mah, iya intinya disangui. Yang nyari sangu yang pusing. Semuanya ditekan. Sehingga apa? Budrek. Kalau kata orang Jawa, budrek. Pikirannya itu budrek. Pusing. Nanti mau utang, cari yang gak riba sulit. Ya wis yang riba tapi titik-titik tipis-tipis. Begitu kena riba, ditagih. Gak mau bayar,
jual ini, gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Itu kayak lingkaran setan. Circle-nya muter terus. Sehingga membuat kita belum merdeka secara finansial. Ya, tidak ada lagi militer penjajah di sekitar kita. Alhamdulillah, itu bagus. Tapi hari-hari kita mencekam ketika kita ditagih utang-utang yang ribawi. Utang yang gak ribawi aja itu bikin dredeg loh kalau ditagih. Apalagi hutang yang ribawi, tambah double dredegnya itu. Terus kemudian, aduh nanti anak dan istriku makan apa? Kalau jomblo mah bebas ya. Jomblo mah solusinya gampang. Apa? Puasa, selesai. Tapi kalau udah nikah, ya ente kita bisa puasa. Anak istri gimana? Sebagainya. Akhirnya apa? Sholat kurang khusyuk. Mau ngaji, aduh ini mau ngaji atau mau lembur kerja ya? Kalau ngaji gak dapat apa-apa secara materi, maksudnya secara materi. Kalau lembur kerja dapat ceperan. Udah lembur kerja, tinggalin ngaji. Terus begitu, terus itu lingkaran setan. Allah, ini udah adzan ya? Udah masuk waktu adzan, Pak. Iya. Baik, mungkin kita biasanya gimana? Uruf di sini. Saya ngikut saja. Ya kebiasaan di sini. Oh, nah. Berarti sekarang adzan dulu nggih. Oh, belum. Enggak, saya takut mukhaliful adah ini maksudnya apa ya? Kayak enggak sama gitu aja. Samakan aja lah, anggap aja sama gitu. Sama-sama muslim, sama-sama saudara. Sampai di mana tadi? Keterjajahan finansial, ya, ekonomi. Maka sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk merdeka secara finansial. Catat, merdeka secara finansial itu tidak harus kaya. Tidak harus kaya. Nanti kita akan bikin perumpamaannya dan contoh konkretnya. Ya Ustaz, tapi kan kalau kaya enak. Ya lihat dulu. Memang benar, ada hadis Nabi bahwasanya sebaik-baiknya harta itu adalah yang ada di tangan orang-orang soleh. Karena harta yang banyak di tangan orang yang soleh, kebermanfaatannya akan berlipat-lipat. Dibikinkan masjid, dibikinkan majlis, dibikinkan amal-amal sosial yang banyak dan sebagainya. Tapi gak harus nunggu kaya untuk kita bisa merdeka secara finansial. Keterjajahan finansial. Islam menuntun kita menuju kemerdekaan finansial dan tidak harus kaya. Hati-hati, hari-hari ini, zaman sekarang ini, kita hidup dalam sebuah zaman yang namanya kapitalisme. Ra'su maliyah. Ra's itu kepala, mal itu uang. Kepala duitan, bukan cuma mata tapi kepalanya duit. Sehingga untuk definisi kesuksesan di zaman saat ini itu punya kaidah usul fikihnya sendiri. Apa? Bil fulus likulli amrin mulus. Walaisal fulus fahuwa mamfus. Seakan-akan seperti itu. Pengen apa? Oh pokoknya duit disik dan sebagainya. Ini berbahaya. Bahkan bisa meracuni akidah. Karena menganggap uang lebih berkuasa daripada takdir Allah, daripada amal-amal soleh dan sebagainya. Ini berbahaya. Maka seorang muslim wajib jihad ekonomi. Punya ghirah untuk merdeka secara finansial. Dan merdeka secara finansial gak harus kaya. Kuncinya satu, tawazun, keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Jangan sampai kalau orang tua kita dulu Jawa mengajarkan jangan besar pasak daripada tiang. Ini penting. Konsep keseimbangan. Berapapun gaji Anda, sebesar apapun atau sekecil apapun income Anda, selama masih ekuivalen, selama masih berimbang dengan pengeluarannya, gak minus, masih aman. Ya meskipun agak-agak ngempet-ngempet, poso-poso, soro gitu ya, masih agak ngenes, nggak apa-apa, penting nggak minus, itu masih merdeka. Tapi ketika kaidah ini berantakan, besar pengeluaran, besar tiang daripada pasaknya, bagaikan perumpamaan sebuah tenda, apa? Ambruk, Pak. Bangunan finansial kita akan ambruk kalau besar tiang daripada pasaknya. Contoh, ini perumpamaan, contoh konkret. Saya punya seorang teman, saya izin sudah kepada dia untuk menjadikan kisah dia sebagai inspirasi, tapi gak boleh nyebut nama ya, biar tidak masuk ghibah. Kita gak nyebut nama, tapi kita ambil inspirasinya. Saya punya teman di Jember, dia punya warisan dari bapaknya 2 toko, yang masing-masing toko ini pasif income-nya untuk dia 35 juta. Gue seketok moto itu, berarti sebulan berapa Pak? 35 tambah 35, berarti sebulan 70. Saya pengen tanya,
Passive income itu otomatis ngalir terus loh ya. Dia gak ngapa-ngapain 70 juta. 70 juta sebulan itu banyak atau banyak banget? Banyak banget. Biasanya perkiraan umum lah, orang 70 juta sebulan bahagia dan merdeka nggak finansialnya? Jelas merdeka kata para jomblo. Itu setara dengan pengeluaranku 1 tahun gitu kata jomblo. 70 juta gitu. Tapi coba, ini benar-benar terjadi. Ini kisah nyata. 70 juta setiap bulan, 70 juta setiap bulan, 70 juta setiap bulan, 70 juta setiap bulan, setiap bulan. Sampai-sampai dia merasa aman. Dan dia merusak prinsip tawazun. Dia merusak prinsip keseimbangan ini. Apa? Dia beli rumah yang cicilannya 15 juta sebulan. Dia beli mobil Pajero, ini Pajero asli ya, bukan panas jebo-jero, bukan, yang asli ini. Dia beli mobil Pajero yang baru, yang cicilannya ya 5 juta ke atas setiap bulan. Dia sekolahkan anaknya di sekolah yang mahal. TV, kulkas, rice cooker, semuanya dia cicil. Pilih yang mahal, pilih yang terbagus, pilih yang paling modern, pilih yang paling mewah. Sampai total tagihan rutin dari cicilannya dia setiap bulan 55 juta. Saya ingin tanya, penghasilan 70 juta sebulan, cicilan bayar 55 juta sebulan. Surplus enggak? Surplus berapa? Loh ayo iki gak apa, kita aktivasi akal kita biar ngeh gitu loh, biar masuk. Gak apa ngitung duwe wong untuk ambil ibrohnya. 15? Tenanan antum nih. Oh iya 15, ya betul. 55 tambah 15. Tenanan ya, tenanan. Ya 70. Oke, 15 juta. Oh itu lumayan buat healing, buat beli solar, buat beli makan. Selesai lah 15 juta. Aman. Aman. Tapi pada suatu hari di tahun 2020 terjadi sebuah wabah pandemi yang namanya COVID, Corona. Apa yang terjadi? Ya semua tahu lah ya. Corona apa yang terjadi? Lockdown, pembatasan, ekonomi turun, UMKM banyak tumbang dan sebagainya. Termasuk tokonya beliau ini. Yang biasanya penghasilannya 35 juta satu toko, 2 toko kan 70 juta. Berkurang, hanya surplus, tetap ada untung, tapi hanya 15 juta per toko. 15 juta tambah 15 juta, berarti 30 juta sebulan. Saya ingin tanya, kalau menurut kita banyak nggak itu 30 juta sebulan itu? Banyak. Tapi dalam konteks teman saya tadi ini, yang dia curhat pada saya ini, angka 30 juta sebulan dengan cicilan dia yang beli ini, 55 juta sebulan, aman nggak dia? Di situ titik keterjajahannya. Dia merusak prinsip keseimbangan, merusak prinsip tawazun, melanggar besar pasak daripada tiang, akhirnya besaran tiangnya daripada pasaknya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi penghasilan yang banyak belum tentu menghantarkan kepada kemerdekaan finansial. Ini nyata ini asli. Sehingga apa? Ya terpaksa dia harus banting setir, Pajeronya dijual, rumahnya juga dan sebagainya, downgrade puasa dulu, dan dia juga taubat kepada Allah, hijrah, meninggalkan aktivitas-aktivitas yang ribawi, kredit yang leasing yang bermasalah dan sebagainya. Ya alhamdulillah curhatnya sama ustadz atau curhatnya sama orang Islam, sehingga bisa dikasih solusi Islam dan sebagainya. Nah, sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang penghasilannya mungkin 1 juta, 2 juta, ya UMR lah ya, UMR Jember. Tapi ketika sholat khusyuk, dia bisa bahkan di soft pertama, bahkan bisa menyempatkan waktu bantu bersih-bersih masjid, bahkan bisa hadir ke majelis taklim. Ya kayak orang-orang gini nih, saya menduga kok kayaknya nggak ada yang di atas 50 juta di sebulan nih kayaknya. Enggak. Amin. Semoga Allah karuniakan di antara kita rezeki yang halal barokah. Amin ya robbal. Yang penting barokah. Kalau barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikan. Nah, sedikit atau pas lah ya, worth it. Kalau kata anak zaman sekarang worth it, pas. Tapi dia menjaga prinsip keseimbangan, tidak lebih besar pasak daripada tiang, dan dia tidak melanggar keharaman di dalam muamalah syariah.
seperti riba, seperti menipu, seperti mencuri dan sebagainya. Dia jaga itu, tidak melakukannya. Ini cara Islam memerdekakan seorang muslim dari keterjajahan finansial. Ya, boleh jadi gajinya lebih sedikit. Ya, boleh jadi cuma UMR doang. Tapi dia merdeka ketika panggilan Allah memanggilnya, dia bisa melangkah kaki ke masjid dengan plong, tanpa tagihan-tagihan, tanpa kepikiran dan sebagainya. Kuncinya apa? Cara kita memanajemen finansial kita. Ya syukur-syukur kalau banyak, manajemennya bagus, surplusnya bisa buat Islam dan keumatan. Itu syukur-syukur. Tapi gak harus nunggu banyak, gak harus nunggu kaya, gak harus nunggu income besar, enggak. Penting kita pinter manage-nya, hati-hati juga dijaga, muamalah jangan sampai yang haram, insya Allah merdeka secara finansial. Apalagi nih mumpung anak muda ya, mumpung masih muda, catat, mumpung masih muda. Guru-guru kami sangat keras dalam masalah riba. Kalau sampai ketemu, ya kalau sembunyi-sembunyi mah itu dosa dia ya, itu dosa dia. Tapi kan nahkumu bidh-dhahir, wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita nggak bisa menvonis orang dari yang tersembunyi, nggak bisa. Mumpung si enom, guru kami sangat keras. Kalau sampai ketahuan dan terbukti riba, langsung munqati, putus halaqah. Udah, gak boleh lagi ngaji kitab. Kemudian sanad ilmu yang selama ini nyambung diputus. Gak boleh lagi menisbatkan kepada guru yang bersangkutan dalam masalah ilmu. Coba bayangkan. Dan ternyata sikap keras itu membawa barokah kepada kita yang ngaji, para tilmidz, para pembelajar. Kita jadi takut untuk ribu, kok keras banget gitu ya. Sehingga oke deh, kita nggak deket-deket. Dulu kita nggak tahu apa hikmahnya ini. Begitu kita terjun ke masyarakat, dukhulul mujtama, begitu kita berkeluarga, begitu kita terjun ke masyarakat, lihat kondisi masyarakat, kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Untung dulu guruku keras banget dalam masalah riba. Untung kita itu dijaga betul, dan untung kadang ya sifat keras dan marah terhadap kemungkaran itu adalah hal yang baik loh. Itu menjaga kita dari keburukan-keburukan. Itu sifat bapak yang sungguhnya. Kalau lihat ada bahaya terhadap anaknya, dia akan dengan sigap dan keras bahkan menyelamatkan anaknya. Begitu. Begitulah perumpamaan para guru-guru kita. Terakhir yang keempat. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Yakni merdeka cita-cita. Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita ini unik. Ya, ahsanu takwim. Kita itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan oleh Allah. Punya potensi, punya skill, punya passion, punya ghirah, punya himmah yang di bidangnya masing-masing. Diri kita beda. Tapi ingat satu, sebagai seorang muslim, patokannya harus jelas. Li'la iddin, li'la kalimatillah. Ada yang potensinya di multimedia, ada potensinya yang di ilmu, di kitab, yang punya ilmu ngajar, yang punya duit nyumbang, yang punya tenaga, punya skill, kerahkan skillnya. Kita bareng-bareng menopang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'la iddin. Kita menegakkan agama dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ini kita menyebarkan ilmu-ilmu sahihah. Sehingga apa? Masyarakat yang sebelumnya belum tercerahkan menjadi tercerahkan. Yang sebelumnya belum islami menjadi lebih islami. Kita tidak dalam rangka memvonis siapa-siapa. Tidak dalam rangka ingin menghancurkan apapun. Tidak. Tapi kita ingin mengajak bareng-bareng menuju kepada keberkahan Islam. Nah, merdeka cita-cita ini penting. Jangan sampai kita, apalagi yang masih muda, terpenjara oleh keterjajahan cita-cita. Hati-hati kamu. Jangan ngomong Islam kayak begitu kamu. Radikal nanti. Enggak wis, aku wis. Enggak, kalau gitu aku enggak mau terlalu Islami banget. Udah biasa aja. Hati-hati. Itu keterjajahan. Harusnya kita rubah mindset loh. Yang berislam dengan sungguh-sungguh bukan radikal, Pak. Ya mungkin radikal tapi singkatannya ramah, terdidik dan berakal. Gitu. Justru yang berislam dengan sungguh-sungguh ini akan menyelamatkan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita harus pede, kita harus merdeka secara cita-cita. Jangan sampai ada pihak siapapun dari manapun mengungkung cita-cita kita li'la iddin untuk menegakkan agama. Meskipun kita juga harus caranya baik-baik ya. Caranya jangan cara yang barbar. La madiyah la unfiyah. Enggak boleh pakai kekerasan, enggak boleh pakai anarkisme, enggak boleh. Nah, caranya dengan apa? Penyadaran.
Listiqnafil hayatil islamiyah. Kita melestarikan bareng-bareng kehidupan Islam di masyarakat kita. Jangan sampai terjajah secara cerita. Apalagi mumpung masih muda. Salah seorang ulama dari Palestina, Syekh Hafidz Sholeh, nulis satu qasidah. Ini qasidahnya Masya Allah nih. Beliau tulis, Bil azmi min himami syababi tuqaddamu asmu syababi awaruhu mutawakkidu. Dengan tekad bulat dan cita-citanya anak-anak muda, bangkitlah dunia Islam. Karena tekad bulat anak-anak muda itu panasnya menyala-nyala. Mumpung masih muda, masa muda kita dirampok dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Enggak. Kita hadir meluruskan kekhawatiran itu. Ini kan gara-gara subhat-subhat aja ini khawatir. Nanti kalau Islam nanti radikal, nanti akan kacau, nanti akan gini. Kita hadir tegap. Kita hadir tidak takut dan dengan cara yang baik. Tentu dengan cara yang baik. Kita luruskan keadaan. Enggak. Buktinya kita akan buktikan Islam itu baik. Islam itu indah. Islam akan menang, jaya, dan juga kejayaannya itu diraih dengan cara-cara yang baik. Terakhir, penutup dari saya, ada seorang ulama. Saya nggak sebut nama ya, nanti antum cek sendiri aja namanya. Di satu penjara di daerah Iskandaria. Besok hari Syekh ini dieksekusi. Besok hari Syekh ini akan dieksekusi. Syekh ini seorang penulis, kitab tafsirnya banyak di Indonesia. Pak Fahad punya juga tuh kayaknya. Nah, ketika besok dieksekusi, malamnya Syekh ditanya oleh sipir penjara. Ya Syekh, besok antum dieksekusi. Antum gak mau nulis satu pesan. Bayangkan ya, bagi seorang penulis, di penjara itu gak seberapa. Asalkan masih bisa nulis. Tapi beliau di penjara dan dijauhkan dari alat-alat tulis. Akhirnya, karena gak ada alat tulis dan besok udah mau dieksekusi, beliau gigit jari tangannya. Keluar apa? Keluar darah. Dan ditulis di dinding penjara itu satu kalimat yang monumental. Apa? Al-mustaqbal lil Islam. Masa depan adalah milik Islam. Insyaallah. Kalau kita lihat hari ini, mungkin masyarakat kita masih sedang berproses. Insya Allah di tangan kita dengan usaha dan cara-cara yang baik, di atas manhaj Nabi, di atas cara-cara Nabi, kita akan membawa gerbong kebangkitan umat Islam ini di jalan yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 1. Merdeka akidah. 2. Merdeka cinta. 3. Merdeka finansial. Dan yang keempat, merdeka cita-cita. Semoga dari forum ini kita semua bisa lebih bersemangat untuk meraih kemerdekaan yang hakiki yang dicontohkan oleh Islam. Amin ya rabbal alamin. Aku liqali hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.